Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 29 atau pertemuan ke-29. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika dinamika gerak lurus. Kita bahas persoalannya pada pertemuan kali ini untuk soal nomor 1. Perhatikan sistem seperti yang terlihat dalam gambar. Batang bidang miring tidak dapat bergerak, tidak dapat bergerak, dan massa M1 cukup besar sehingga dapat bergerak turun. Tentukan percepatan benda M1. Berapakah batas minimum benda M1 agar dapat turun? Catatannya, massa tali katrol diabaikan dan tidak ada gesekan pada antara benda M2 dengan bidang miring. Jadi dari sini ini harus turun berapa syaratnya supaya turun, berapa percepatannya. Kita bahas bersama-sama. A1-nya sama dengan berapa pada M1? M1-nya berapa supaya sistemnya bergerak turun. Diagram gaya yang bekerja ini pada M2 yang ini Maka yang mengarah ke bawah ini adalah MG sin M2G sin theta Yang berlawanan dengan A2 Kemudian yang searah dengan A2 adalah T2. Kemudian pada katrol adalah T2 dengan T2 itu berhadapan dengan T1. Kemudian pada M1, T2 berlawanan, T1 berlawanan dengan M1G Maka searah dengan A1. Sekarang kita perhatikan pada benda M1 di sini. Maka M1 dikurangi M1G dikurangi T1 sama dengan M1A. M1G dikurangi T1 sama dengan M1A. Sekarang pada benda kedua atau benda M2 Maka T2 harus dikurangi M2G sin Maka T2 harus dikurangi M2G sin theta sama dengan M2A2. Hubungan antara T1 dengan T2 di sini bahwa 2T2 sama dengan T1 hubungannya T1 sama dengan 2T2. Maka di sini adalah 2T2 itu. Bisa dipahami? Maka dengan demikian persamaan yang pertama ini kita lihat hubungan percepatannya. Maka A1 itu sama dengan setengah A2. A1 sama dengan setengah A2. Maka sama saja A2 sama dengan 2A1. Maka pada benda 1 persamaan dari sini menjadi 2T2 Ini dipindah ke ruas kanan, ini dipindah ke ruas kiri, maka M1G dikurangi M1A1. Kemudian pada M2, maka dengan demikian semuanya dikalikan 2T2, 2M2, 2M2 dan seterusnya. Inilah persamaannya. Sehingga kita lanjutkan. Maka kita gabungkan karena sudah sama 2T2 dengan 2T2, maka kita substitusikan persamaannya. Dikurangi, maka 2T2 dikurangi T2 itu sama dengan 0 Ini negatif A1 negatif M1A1 dikurangi
Ya, sama saja menjadi tambah nanti ya. Dikurangi 2M2A2 ya. Kemudian ini M1G ya. Kemudian dikurangi ya. Dikurangi 2M2G sin theta ini. Ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi M1A1 ditambah ya 2M2A2 itu sama dengan M1G dikurangi 2M2G sin M2G sin theta. Percepatan tadi A2-nya sama dengan 2A1. Dimasukkan ke sini ya. Maka ini diganti A2-nya menjadi 2A1. Maka ya M1A1 ditambah 2M2 2A1 ini menjadi 4M2A1 ya, sama dengan M1G dikurangi 2M2G sin theta. Maka dikumpulkan A1-nya menjadi M1 ditambah 4M2A1 sama dengan M1 dikurangi ya 2M2 sin theta dikalikan G ya. Ruas kanan dikalikan dengan G. Maka dengan demikian ya A1-nya sama dengan ya M1 dikurangi 2M1 sin theta dibagi M1 ditambah 4M2 semuanya dikalikan dengan G. Ini percepatan pada A1 supaya benda M1 turun karena M2 lebih besar daripada 2 kalinya dari M1, M2 ya. M1 2 kalinya lebih besar daripada M2. Nah, itu. Inilah yang kita inginkan pada persoalan pertama. Maka A2-nya itu sama dengan 2A1. Ini A1-nya sudah ada, maka 2 dikalikan M1 dikurangi 4 M2 sin theta ya, dibagi M1 ditambah 4 M2. Maka persamaannya 2M1 dikurangi 4 M2 sin theta dibagi M1 ditambah 4 M2 dikalikan dengan G. Ini yang kita inginkan pada A2-nya. Ya, walaupun tidak ditanyakan, kita harus bisa menemukan itu. Syaratnya, ya, berapakah M1 syaratnya supaya benda M1 turun? Maka syaratnya ya M2 harus lebih besar daripada M1. Maka ekuivalennya M1 minimum itu ya, syarat minimal supaya M1 turun, A1-nya harus sama dengan 0. Jadi syarat minimumnya ya bahwa M1 harus lebih besar daripada M2, syarat minimum yang dipakai A1-nya harus sama dengan 0. Maka ini harus sama dengan 0 sehingga M1 dikurangi 2M2 ya. Sin theta dibagi 4 dibagi M1 ditambah 4M2 dikalikan G sama dengan 0. Maka G-nya kalau diambil ke ruas kanan 0, kemudian ini ya juga 0, maka tinggal siapa? M1 dikurangi 2M2 sin theta sama dengan 0. Maka dengan demikian besarnya M1 syaratnya adalah sama dengan 2M2 sin theta. Ini yang diinginkan, syarat yang harus dipenuhi. Kesimpulannya dari dua soal tadi, A1-nya berapa pada M1? Ini persamaannya, yaitu M1 dikurangi 2M2 sin theta dibagi M1 ditambah 4M2 semuanya dikalikan dengan G. Syarat M1 adalah M1 sama dengan 2M2 sin theta. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 1. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah batu beratnya W dilemparkan vertikal ke atas di udara dari lantai dengan kecepatan awal V0. Jika ada gaya konstan F akibat gesekan atau hambatan udara selama melayang,
dan asumsikan percepatan gravitasi adalah konstan, tentukan tinggi maksimum yang dicapai yang A. Dalam variabel fenol G, F, dan W. Yang B laju bola saat menyentuh tanah kembali. Juga dinyatakan fenol F dan W. Jadi dari sini pada waktu dia ke atas ada pengaruh gaya gesekan. Ya, berapakah tinggi maksimumnya? Pada waktu turun sampai tinggi maksimum, maka V-nya sama dengan 0. Kemudian mau turun, berarti kecepatan awalnya harus dipakai dari mulai saat bergerak turun. Nah, gaya yang bekerja pada batu, begini diagramnya. Jadi pada waktu dilempar ke atas dengan keadaan V0, maka beratnya tetap menuju pusat bumi, ya. Gaya gesekannya akan ke bawah, ya. Tapi A-nya ke atas. Pada waktu dia naik, ya. A1-nya ke atas, ya. Maka kapan dia mencapai maksimum? Yaitu pada waktu V-nya, pada waktu V maksimumnya itu sama dengan 0. Pada waktu dia turun, gesekannya ke atas. Tetapi W-nya tetap ke bawah, A2-nya turun. Ya. Nah, disinilah ada yang disebut dengan fenol nantinya. Fenol mau turun kan itu. Kita lihat pertanyaannya H maksimumnya berapa. Yang B, V-nya berapa pada waktu saat menyentuh tanah. Jadi H maksimumnya dicapai apabila ya kita lihat persamaan gerak batunya ke atas ya. A-nya ke atas maka ya ini kedua gaya yang bekerja berlawanan dengan A. Maka dengan demikian negatif W, negatif F itu sama dengan M dikalikan dengan A1. Negatif W, negatif F itu sama dengan masanya dikalikan dengan percepatannya naik ke atas. Maka ini pertanyaan negatif. Maka dengan demikian A1-nya itu sama dengan negatif ya, W ditambah F dibagi dengan M kan itu. Kemudian persamaan ini kita ubah menggunakan W semua ya. Maka dengan demikian ini kalau yang bawah dikalikan G, yang atas juga dikalikan dengan G. Maka M dikalikan G adalah MG itu juga W ya. Maka dengan demikian harus ada koefisien G di atas. Sehingga persoalannya A1-nya sama dengan negatif W ditambah F dibagi W. Ini adalah W ya, dikalikan dengan G. Itu yang diinginkan pada pergerakan naik ya akan mencapai maksimumnya. Batu melakukan gerak lurus berubah beraturan ke atas ya. Maka ini A1-nya ya, negatif perkalian dari W ditambah F dibagi W dikalikan dengan G. Maka V kuadrat ya, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A1 pada waktu H maksimum. Pada waktu maksimum maka V-nya sama dengan 0. Ya. Maka yang ada tinggal siapa? Tinggal V0 kuadrat ditambah 2A1 H maksimum. Ya. Sama dengan 0 kan itu. Maka V0 kuadrat dikurangi 2 ini ya. Dikurangi 2 perkalian W ditambah F dibagi W dikalikan dengan G dikalikan dengan H maksimum sama dengan 0. Maka ya H maksimumnya ya, maka ini diambil, ini dibalik ya. Maka V0 kuadrat dibagi 2 perkalian W ditambah F dibagi W G H maksimum ya. Jadi ini V0 kuadrat sama dengan 2 perkalian W ditambah F dibagi W GH maksimum. Maka GH maksimumnya menjadi ya V0 kuadrat dibagi 2G. Ya. V0 kuadrat dibagi 2G ini dibalik menjadi W dibagi W ditambah dengan F. Ya. Jadi ini dipindah ke ruas kanan ya. Baru H maksimumnya adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ya.
Jadi kalau tidak ada gaya gesekan, ya, maka ini berharga 0, kan itu. Kalau ini berharga 0, tidak ada gaya gesekan, W dibagi W1, maka persamaan H maksimum adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Ini persamaannya betul namanya, kan itu. Ya, terbukti sama, kan itu. Kalau tidak ada gaya gesekan, inilah faktor depannya. Sebagai persamaan gerak vertikal ke atas, kan itu. Itu adalah tinggi maksimumnya. Sekarang V-nya saat menyentuh tanah. Maka dengan demikian batu bergerak ke bawah. Nah, maka W-nya ke bawah tetapi gaya gesekannya ke atas. Ya. Maka W dikurangi F sama dengan M A2. Maka A2-nya sama dengan W dikurangi F dibagi M. Dikalikan G semua. Maka menjadi W dikurangi F dibagi W dikalikan dengan G. Pada waktu bergerak ke bawah, maka kecepatan awal batu sama dengan kecepatan pada tinggi maksimum, ya. Maka disebut sebagai V maksimum. Jadi pada waktu dia sudah berhenti sejenak, kemudian turun, maka itu namanya kecepatan maksimumnya, ya. V maksimum sama dengan 0 pada waktu berhenti sejenak. Maka dengan demikian V kuadrat sama dengan V maksimum kuadrat, ya, ditambah 2A2H maksimum. Ya, maka dengan demikian, ya, ini sama dengan 0. Ya, karena V maksimumnya 0, saat dia mau turun baru dia bergerak, maka dianggap 0 kecepatan awalnya pada waktu mau turun. Sehingga tinggal 2A2H maksimum. A2-nya ini, kan itu. Maka V kuadrat sama dengan W dikurangi F dibagi dengan W perkalian dari, ya, dikalikan dari 2GH maksimum. Kan itu. Ini sudah ada. Ini sudah ada, sudah dimasukkan. Maka kita bisa melakukan, ini dimasukkan, persamaannya dimasukkan. Kita lakukan memasukkan persamaan H maksimumnya. Maka W dikurangi F dibagi W dikalikan 2G perkalian dari V0 kuadrat dibagi 2G. Ini dibagi 2G, ya, perkalian dari W dibagi W ditambah dibagi W dibagi W dibagi W ditambah F, ya. Maka dengan demikian, ya, 2G dibagi 2G 1. W dibagi W 1. Ya, maka tinggal siapa? W dikurangi F dibagi W ditambah dengan F dikalikan dengan V0 kuadrat. Nah, kan ya. Itu. Jadi 2G dibagi 2G 1. Ya, W dibagi W juga 1. Maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikalikan W dikurangi F dibagi dengan, ya, W ditambah dengan F, ya. Maka V-nya saja adalah V sama dengan V0 akar dari W dikurangi F, ya, kemudian dibagi W ditambah dengan F. Inilah yang kita inginkan, ya. Betul tidak persamaan ini kita lakukan kalau tidak ada gesekan udara, maka ini 0, ini 0, ya. W dibagi W1 akar 1 adalah 1, maka dengan demikian kecepatan saat menyentuh tanah itu sama dengan kecepatan awalnya. Dari mulai dia naik ke atas kembali ke bawah lagi. Ya, jadi ke atas tidak ada gaya gesekan, turunnya juga tidak ada gaya gesekan. Inilah yang kita inginkan persoalannya, ya. Ini sudah dibuktikan kalau tidak ada gaya gesekan, W dibagi W1, maka gaya atau tinggi maksimumnya itu sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G adalah persamaan pada gerak vertikal ke atas. Ya.
Inilah yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ya. Selalu semangat belajar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.